Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, kesehatan serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang contoh sikap optimis, ikhtiar dan tawakal dalam Islam. Optimis, ikhtiar dan tawakal merupakan rangkaian sikap yang perlu dilakukan oleh setiap orang dalam menapaki cita-cita yang hendak diwujudkannya. Setiap manusia akan memperoleh ujian dari Allah. Bagi setiap muslim, ujian menjadi bentuk kasih sayang Allah untuk meningkatkan derajat ketakwaannya. Oleh sebab itu, di saat mendapatkan ujian, seorang muslim tidak disarankan untuk menyerah pada keadaan dan senantiasa optimis dalam berusaha, serta melibatkan kehadiran Allah untuk memperoleh hasil terbaik. Hanya saja kadang musibah datang bertubi-tubi. Sesekali musibah ini berlangsung dalam jangka panjang. Hal tersebut kadang membuat seseorang putus asa dan seolah semua usahanya sia-sia. Bagi muslim, justru sikap yang harus diambil adalah sebaliknya. Sikap optimis, ikhtiar dan tawakal meski dibangun sekaligus agar tidak sampai berputus asa dan tetap memiliki harapan atas izin Allah. Yang pertama, optimis. Mengutip halaman MUI, optimis merupakan sikap untuk terus berjuang secara sungguh-sungguh sampai akhir. Orang yang senantiasa optimis akan memandang berbagai hal dengan pandangan positif. Lawan dari sikap optimis adalah pesimis yang membuat seseorang sering berprasangka buruk. Contoh sikap optimis yaitu memiliki keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan berbagai masalah yang menghadangnya. Misalnya, saat seorang siswa memperoleh nilai jelek pada sebuah mata pelajaran, dia dapat mengembangkan optimismenya dengan berkeyakinan akan memperoleh nilai baik pada tes selanjutnya dengan usaha berupa lebih tekun belajar. Sikap optimis telah dianjurkan bagi setiap muslim. Sebuah hadis telah membicarakan tentang sikap ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada rasa tiarah, firasat buruk dan kesialan, dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka ditanyakanlah kepada beliau, apa yang dimaksud dengan rasa optimis? Beliau bersabda, yaitu kalimat baik yang sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menggapai harapan, keinginan atau cita-cita. Ikhtiar menjadi pelengkap dari sikap optimis. Hanya dengan optimis saja tidaklah cukup, karena bagi seseorang untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan diperlukan ikhtiar. Contoh ikhtiar seperti orang yang ingin pandai harus rajin belajar, atau saat seseorang ingin hidup berkecukupan maka mesti berusaha dengan rajin bekerja. Dikutip dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 2014, usaha-usaha adalah bagian penting yang mesti dilakukan setiap orang. Dan bagi orang Islam, dalam berusaha hendaknya diikuti dengan doa kepada Allah agar tujuan ikhtiarnya terwujud. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah 186. Yang ketiga, tawakal. Apabila sikap optimis dan ikhtiar sudah dilakukan, maka langkah terakhir adalah tawakal. Tawakal yaitu berserah diri pada Allah atas usaha-usaha yang sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Bagaimanapun juga, manusia hanya bisa merencanakan dan mengambil tindakan agar keberhasilan yang diimpikannya terwujud. Namun, tetap saja penentu berhasil tidaknya usaha adalah atas izin Allah. Contoh dari tawakal, seperti seorang ayah bekerja keras agar keluarga mereka mendapatkan penghidupan yang layak. Namun sang ayah bertawakal kepada Allah terkait seberapa besar banyaknya rezeki yang akan diberikan oleh Allah.
Dia meyakini bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pemberi rezeki, Maha Pemurah, dan Maha Kaya. Demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.